Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen banget ngebahas teh bunga rosella. Nah, di sini buat kalian yang butuh informasinya, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang teh bunga rosella. Nah, jadi aku juga pengen cerita ya. Jadi waktu SD aku tuh inget banget. Aku teh nanam bunga rosella. Dia tuh bunganya tuh ditanam tuh gampang dan dibikin minuman itu rasanya tuh asem, seger, pokoknya enak banget dan itu ternyata manfaatnya itu banyak banget. Nah, jadi di sini mungkin sebagian udah paham ya, bunga rosella itu banyak banget manfaatnya, banyak banget kegunaannya buat kesehatan kita. Nah, terutama untuk orang yang menderita kolesterol tinggi atau darah tinggi atau kadar gulanya itu tinggi, ini bisa menjadi solusi untuk kalian dijadikan minuman sehari-hari dengan dosis yang pas. Nah, kayak gitu ya. Jadi kenapa sih setiap kali aku bikin video aku selalu menekankan ke kalian, ketika kalian mengonsumsi sesuatu meskipun itu alami atau bahan-bahan yang bukan kimia, tapi kalian harus cari tahu dan dosisnya itu harus disesuaikan, jangan ngasal meskipun itu alami. Nah, kayak gitu ya. Nah, terusnya lagi di sini aku mau ngasih tahu ya, bunga rosella ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi kalian. Bisa untuk menurunkan kolesterol kalian ketika kolesterolnya itu tinggi. Bisa untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh kalian. Dan yang jelas bunga rosella ini manfaatnya itu banyak banget. Bisa untuk diet. Nah, kayak gitu ya. Jadi bunga rosella juga bisa dijadikan sirup atau makanan kayak manisan. Nah, kayak gitu. Nah, di sini yang aku tekankan, aku pengen ngasih tahu ke kalian bunga rosella ini cara konsumsinya itu gimana. Nah, jadi aku punya pengalaman, aku pernah konsumsi bunga rosella, aku petik langsung dari pohonnya, terus aku seduh dengan air panas, itu rasanya itu seger, enak ya. Cuman alangkah bagusnya bunga rosella itu dikeringkan dulu, lalu diseduh dengan air panas. Cuman rasanya agak beda ya, menurut aku enakan langsung. Jadi bunga seger diseduh itu rasanya lebih enak. Cuman di sini menurut yang pernah aku baca itu malah lebih bagus yang udah dikeringin. Nah, kayak gitu ya. Nah, terusnya lagi di sini aku juga mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang punya darah rendah, ini tidak disarankan mengonsumsi bunga rosella ini. Buat kalian yang menyusui, buat kalian yang sedang hamil, kalian juga harus berhati-hati saat mengonsumsi bunga rosella ini. Ditakutkan ada sesuatu yang nggak cocok di tubuh kalian dan itu menyebabkan fatal di dalam tubuh kalian. Makanya di sini aku mau ngasih tahu aja, meskipun alami, kalian harus cari tahu dulu ya efek sampingnya. Nah, kayak gitu ya. Cuman yang jelas bunga rosella ini tidak dianjurkan untuk yang menderita darahnya itu rendah, karena itu bisa pingsan, kalian bisa pusing. Nah, kayak gitu ya. Cuman di sini bunga rosella ini digunakan untuk kolesterol kalian, untuk darah tinggi kalian, untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya di sini juga bisa untuk diet. Nah, kayak gitu. Ini tuh rasanya asam seger ya. Cuman menurut aku yang tadi aku bilang, rasanya itu lebih seger langsung. Bunga seger itu ditaruh air panas itu rasanya lebih enak. Cuman kalau dikeringin itu kayak ada asemnya, tapi kayak ada aroma-aroma bunga yang udah kering kayak gitu. Jadi agak-agak gimana gitu. Cuman masih oke, ditelan masih enak. Nah, kayak gitu ya. Di sini juga kalian harus tahu ya, buat kalian yang sedang program hamil atau kalian mensnya tidak lancar atau tidak teratur, si bunga rosella ini bisa menjadikan solusi. Nah, kayak gitu ya. Karena kenapa? Ini bisa merangsang menstruasi. Nah, jadi makanya di sini buat kalian yang sedang mensnya bermasalah atau kalian mensnya nggak teratur, kalian bisa mengonsumsi bunga rosella ini dijadikan teh. Nah, jujur aja aku tuh kan kemarin ceritanya aku mengonsumsi bunga rosella ini aku udah 2 minggu ya. Aku beli dapat online. Jadi bunga rosella itu aku dapatnya dari online. Kalau aku nanam itu nggak mungkin ya. Jadi aku beli online sudah kering. Nah, aku sudah mengonsumsi selama 2 minggu dan jujur aja aku kan KB itu mensnya itu nggak lancar, lebih ke kayak flek, kayak yang sedikit, kayak yang bukan darah seger. Nah, setelah aku mengonsumsi
namanya bunga rosella waktu mendekati tanggal-tanggal mens aku tuh mensnya tuh banyak banget, keluarnya tuh banyak banget. Jadi di sini aku udah membuktikan sendiri bunga rosella ini juga berfungsi untuk melancarkan mens kalian. Jadi kalau misalkan kalian bermasalah dengan mens, ini juga bisa menjadikan solusi. Nah kayak gitu ya. Nah, terus di sini kalian harus tahu ya, kolesterol itu apa, darah tinggi itu apa. Nah, terus kalau misalkan gula darah itu apa. Nah, jadi banyak orang yang kadang belum paham ya, taunya aku punya penyakit kolesterol, aku punya penyakit darah tinggi. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kayak aku kan punya tekanan darah tinggi ya, hipertensi atau darah tinggi. Jadi kalau misalkan darah tinggi itu tekanan darahnya itu tinggi. Nah kayak gitu ya. Terus kalau kolesterol itu lemak di dalam darah kalian. Nah kayak gitu ya. Sedangkan kadar gula darah tinggi, jadi kadar gula yang ada di dalam darah kalian itu tinggi. Jadi di sini kalian harus benar-benar, buat kalian yang kayak aku nih, aku punya hipertensi atau kalian punya kolesterol atau kadar gula darah tinggi, kalian harus bisa mengontrol apa sih, kadar gula darah tinggi, kolesterol di dalam tubuh kalian. Makanya di sini pentingnya kalian cek di dalam tubuh kalian itu kenapa nih? Cek ada darah tinggi kah, ada kolesterol kah, atau ada darahnya itu, kadar gula darahnya itu tinggi kah. Nah, makanya butuh pengecekan. Kalian bisa ngecek di puskesmas, kalian bisa ngecek di klinik terdekat, dan itu biayanya sangat murah. Kalian nggak perlu ke rumah sakit, ke lab, itu nggak perlu ya. Jadi kalian bisa ke puskesmas. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu nih kalian punya darah tinggi ya, kalian bisa ngurangin asin-asin, kalian bisa mengontrol emosi. Nah jujur aja aku pengidap hipertensi ya, jadi ketika aku marah, aku jengkel, aku kesel, aku nggak bisa mengontrol emosi, sakit kepalaku, jadi tekanan darah tinggiku naik. Dan itu yang pertama ya, pemicunya ya. Yang kedua itu dari makan makanan. Misal aku makan daging, aku makan asin-asin, pokoknya makanan-makanan yang nggak sehat itu pemicu bikin darah tinggi aku tuh naik. Nah cuman di sini aku mau ngasih tahu aja ke kalian, jadi kalau misalkan kalian ngerasa diri kalian punya darah tinggi, kalian bisa mengonsumsi teh bunga rosella setiap pagi 1 gelas blimbing. Nah kayak gini ya. Nah 1 gelas blimbing kalian konsumsi setiap hari, ini aman. Cuman ketika kalian ngerasa darah tinggi kalian itu sangat tinggi, kalian bisa mengonsumsi 2 kali sehari, pagi dan malam. Kolesterol juga, kalau kalian ngerasa kolesterol kalian itu sedang tinggi, kalian bisa mengonsumsi 2 kali sehari. Tapi kalau lagi normal, kalian bisa konsumsi teh bunga rosella ini satu harinya itu 1 gelas blimbing aja. Jadi di sini kayak aku nih ya, aku tuh bukan tenaga medis, aku juga belum melakukan penelitian ya. Cuman di sini aku cuma mau ngasih tahu aja, bunga rosella itu manfaatnya tuh banyak banget. Tetapi kalian harus bisa mengonsumsinya itu sesuai dosis. Jangan mentang-mentang kalian ini alami terus kalian mengonsumsinya itu masya Allah gila-gilaan. Jadi kalian mengonsumsinya banyak banget setiap harinya, itu nggak boleh. Jadi di sini aku mau mengasih tahu ke kalian, kalian bisa konsumsi setiap pagi teh bunga rosella ini. Mau sedang tinggi nggak tinggi, kalian bisa konsumsi setiap hari cuman 1 gelas blimbing aja. Tetapi kalau misalkan lagi tinggi, kalian bisa konsumsi 2 kali sehari. Dan buat yang lagi diet, ini bisa untuk diet ya. Jadi bunga rosella ini juga bisa dikonsumsi pagi dan malam. Nah kayak gitu ya. Pokoknya di sini meskipun alami, kalian harus cari tahu nih efek sampingnya, atau kalau ini dosisnya kebanyakan, ini efeknya itu apa. Nah kalian harus cari tahu ya. Meskipun kalian dapat informasi dari video aku, kalian juga harus cari tahu dari video-video lain, biar kalian ketika kalian mengonsumsi, kalian itu yakin. Dan kalian harus bisa membedakan ketika kalian mengonsumsi sesuatu ada yang nggak beres nih, misal malah jadi pusing atau mual atau ada sesuatu, itu kalian harus cari tahu ya. Jadi bisa dirasa-rasa, oh ini nggak cocok di aku, meskipun ini alami, ini nggak cocok di aku. Jadi kalian jangan terusin. Terus kalau misalkan kalian ngerasa diri kalian cukup minum 1 gelas blimbing, di badan udah enak, jadi dosisnya jangan ditambah. Jadi kalian cukup mengonsumsi teh bunga rosella ini setiap pagi 1 gelas blimbing aja. Buat yang lagi diet kayak aku mengonsumsinya pagi dan malam. Nah kayak gitu ya. Dan aku udah minum sekitar 2 minggu, 2 mingguan. Ini efek sampingnya, kemarin aku mensnya itu lancar banget, bener-bener selama KB aku tuh mensnya nggak lancar, cuman ketika minum itu aku lancar. Terus kalau misalkan aku kan punya darah tinggi ya, alhamdulillah.
aku kemarin makan daging, makan apa, tapi setelah itu aku minum teh bunga rosella untuk menetralisirnya kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah tensiku juga aman meskipun di sini banyak pemicu ya, karena aku sebenarnya orangnya bandel, masih makan segalanya. Jadi apa yang aku pengen aku makan, meskipun itu seharusnya tidak boleh dimakan untuk orang penderita hipertensi. Nah kayak gitu. Terus buat kalian yang punya kolesterol, kalian juga harus jaga-jaga juga makanan. Terus stres juga bisa jadi pemicu, kelelahan juga jadi pemicu. Jadi kalian bisa mengonsumsi teh bunga rosella ini setiap hari 1 gelas blimbing. Dan kalau dirasa-rasa ketika kalian ngerasa sedang tinggi, kalian bisa ditambah dosisnya sehari 2 kali, pagi dan malam. Nah kayak gitu aja ya. Dan perlu digarisbawahi lagi, aku tekankan buat kalian yang punya darah rendah, tidak dianjurkan untuk mengonsumsi teh bunga rosella ini karena ini berbahaya untuk kalian. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini pokoknya kalian harus cari tahu sebanyak-banyaknya, meskipun yang kalian konsumsi itu alami, karena yang berlebihan juga itu nggak baik buat tubuh kalian. Nah kayak gitu. Nah, kalian juga harus tahu ya, kandungan di bunga rosella ini tuh di kelopaknya itu bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Jadi ini tuh benar-benar bagus banget untuk tubuh kita, untuk kulit kita, untuk kesehatan kita. Di dalamnya juga banyak-banyak vitamin, kayak vitamin C, vitamin B, vitamin apa sih namanya, kayak kalium, kalsium. Ini tuh ada di bunga rosella ini. Makanya bunga rosella ini manfaatnya itu banyak banget, dikarenakan di sini banyak kandungan-kandungan di dalamnya. Jadi ini tuh untuk menangkal radikal bebas. Jadi apa sih namanya, tubuh-tubuh kalian yang banyak racunnya itu bisa dinetralisir dengan si bunga rosella ini. Cuman sesuaikan dengan dosis, cari tahu tubuh kalian itu ada sesuatu tidak cocok tidak dengan si bunga rosella ini. Jadi kalian harus cari tahu, meskipun ini alami, kalian juga harus berhati-hati ketika konsumsi. Pastikan ini aman, cari tahu dan diminum dulu, dirasa-rasa dulu. Kalau dirasa-rasa tidak baik di tubuh kalian, misal kok aku malah jadi pusing, kok aku jadi malah mual, apa aku jadi sesak nafas, itu tandanya kalian tidak cocok dengan si bunga rosella ini. Karena kenapa? Di dalam tubuh kita tuh kadang nggak tahu ya, kayak suamiku tuh alergi dengan kayak obat antibiotik merek amoxicillin. Dia nggak cocok, dia alergi. Nah kayak temanku lebih parah, dia alergi kayak obat pereda nyeri, paracetamol, ibuprofen, kayak mefenamat, itu dia nggak bisa konsumsi. Bisa kebayang nggak? Di kehidupan kita, penyakit yang sering kita alami itu ya pusing, karena misal sakit gigi pusing, mau flu pusing, nyeri kuping pusing, mau mens kadang pusing. Jadi kita kadang konsumsi obat pereda nyeri ya. Sakit gigi juga kadang bikin pusing. Jadi obat pereda nyeri merek apapun dia nggak cocok. Jadi dia bikin bengkak atau kayak kemerahan, hidung gatal, nah kayak gitu. Itu benar-benar membahayakan juga. Jadi buat yang punya alergi pun kalian harus ke dokter, konsultasi harus gimana, pokoknya ada solusinya. Jadi kalian itu harus cari tahu di dalam tubuh kalian itu ada apa. Kalian nggak bisa konsumsi apa tuh, kalian harus tahu. Nah kayak aku tuh punya asma ya. Jadi aku juga nggak bisa konsumsi kayak minuman-minuman yang kayak, menurut aku jahe itu bagus untuk asma, cuman buat aku nggak cocok. Jadi ketika aku mengonsumsi jahe ya, minuman jahe yang terlalu pedes, itu malah tenggorokan aku tuh malah nggak nyaman, lendirnya itu diem di sini. Jadi asmaku tuh malah kambuh. Nah kayak gitu. Jadi di sini buat kalian yang ngerasa diri kalian itu punya penyakit asma atau penyakit hipertensi, kolesterol, kalian harus cari tahu apa aja yang nggak boleh dimakan, apa aja pemicunya, jadi kalian bisa menghindari ya. Jadi kayak asma, hipertensi, kolesterol, gula darah, itu tuh nggak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Jadi dari makanan, dari gaya hidup kalian, pokoknya itu bisa dikontrol. Jadi di sini perlunya hati-hati. Ini juga nasihat untuk aku ya. Jadi ini apapun yang aku kontenin ini juga bener-bener nasihat untuk diriku sendiri. Aku masih muda, aku nggak bisa mengontrol makanan-makanan yang pengen aku makan. Kadang aku makan segalanya, padahal ini nggak bagus untuk tubuh kita. Nah kayak gitu. Nah, terima kasih banyak udah nonton videoku ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.